Ya. Ya, supaya lebih tawajuh, lebih fokus. Baik, silakan jamaah untuk bisa on kamera. Mohon Mas Iban ke-mute kayaknya. ya. Silakan para jamaah untuk bisa on kamera. Fasilitas sudah dibuka. Ini soalnya adminnya yang tidak mengizinkan. Belum ya. Baik. Sebentar, saya cek adminnya dulu. Biar tawajuh, kalau enggak nanti billahi taufik walhidayah belum dimulai. Baik. Ini kelihatannya sudah ada yang bisa nih. Baik. Ya, Alhamdulillah. termasuk yang ini aja, termasuk mute unmute-nya biar nanti ada interaksi. Baik. Ya, biar masing-masing bisa baca Quran. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi audio saya cukup bagus, Mas Aiban. Bagus, clear. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para senior saya, para orang tua saya, para guru-guru saya yang hadir, yang join pada kesempatan malam hari ini, Mas Aiban, Dr. NH, dan juga kayaknya ada peserta dari Singapura juga, ini Mas Aiban, tadi nanyakan link ke saya. Dan alhamdulillah hari ini kita syukuri betapa kebaikan Allah jauh lebih baik daripada pengabdian yang kita lakukan. Kenapa? Rasa syukur itu dikaitkan dengan ibadah, karena itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia, bentuk cintanya Allah kepada manusia. Karena Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sehebat apapun pengabdian kepada Allah, itu jauh lebih baik, lebih banyak kebaikan Allah kepada kita. Termasuk yang akan kita bahas ini. Puasa ini pengorbanan kita hanya sedikit, tapi hadiah yang kita dapatkan luar biasa. Ini tanda cintanya Allah. Cuman sholat 2 rakaat saja, 2 rakaat. Orang yang raka'atain minal fajr khairu minal dunya wa ma fiha. Kita mau sholat 2 rakaat, padahal 2 rakaat sholat itu berapa? Enggak perlu biaya, enggak perlu. Tapi pahalanya dunia dan seisinya aja masih kalah. Maka wajib harusnya kita mensyukuri terus. Hari ini kita ingin bicara tentang bagaimana, sebagaimana hadis tadi saya bacakan, kam min so'imin atau ruba so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' walatos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sia-sia dalam puasanya kecuali dia hanya dapat haus dan lapar. Mudah-mudahan selesai karena nanti yang kita bahas kaitannya dengan 5 poin. Pertama, puasa akan sia-sia. Udah 5 poin ini tolong dicatat baik-baik kalau salah di dalam niat. Karena apa? Niat itu menentukan segalanya. Al-umur bima qasidiya, innamal a'malu biniat. Amal sangat tergantung niat. Ini saya tuntaskan poin per poin dulu aja, nanti baru kita breakdown setelah itu. Salah niat ini kenapa? Karena, mohon maaf, ada orang yang niatnya salah walaupun dia perang, justru masuk neraka pertama kali. 3 orang yang masuk pertama kali di dalam neraka pertama kali, 3 golongan itu justru orang-orang yang hebat di dalam amal agamanya. 1 orang yang sedekah tapi hanya untuk pamer. Kedua, orang yang Masya Allah dia amalan baca Qur'annya bagus, tetapi juga hanya untuk tujuan dunia. Dia bacanya dengan khusuk-khusuknya, dengan bagusnya, dia SAG, sarjana alam gaib luar biasa, tetapi hanya untuk cari mertua. Sholatnya dikusuk-kusukkan hanya karena di belakang ada acara mertua. Yang ketiga, ahli ilmu tetapi hanya
bukan untuk bagaimana meningkatkan derajat untuk mengamalkan, tetapi untuk ditunjukkan bahwa dia ini orang yang perang hanya untuk biar jadi namanya untuk nama jalan, sudah dianggap pahlawan. Yang satu orang yang sedekah, tapi hanya untuk show off, untuk dipublikasikan, untuk masuk di TV. Yang ketiga adalah orang ahli baca Quran, tetapi baca Qurannya hanya semata-mata untuk cari duniawi. Maka persoalan niat ini menjadi penting karena niatul mukmin khairu min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kita nanti niat puasa sebulan. Sudah dari awal kita niat puasa sebulan. Kok kita mati di dalam 5 hari, meninggal di bulan Ramadan, sudah dihitung pahala Ramadan penuh. Orang niat mau haji, sudah daftar, tapi tiba mati di tengah belum pernah haji, maka sudah dihitung sama dengan haji. Maka ini penting kaitannya dengan niat. Niatul mukmin khairu min amalihi, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Khusus puasa wajib tidak boleh double niat. Kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah itu sekaligus untuk penghematan, sekaligus untuk diet boleh. Tapi puasa Ramadan, amal-amal wajib tidak boleh double niat. Apalagi ini puasa sekaligus Senin Kemis, sekaligus puasa Daud, sekaligus puasa Nazar, puasa tengah bulan, enggak. Karena ini sudah jatuh kewajiban. Maka luruskan niat. Jangan sampai niat sekaligus untuk penghematan konsumsi. Jangan sampai niat untuk diet. Ini karena ini berat badan kok naik terus. Ya, maka luruskan niat. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi puasa Ramadan itu betul-betul karena iman, karena ketakwaan. Betul-betul karena kepasrahan dan pengabdian idharu ubudiyah. Karena ini nanti bagian dari kesempurnaan rukun Islam kita. Islam kita tidak sempurna kalau kita tidak mau puasa wajib utamanya. Kenapa? Karena ini diluruskan dulu niat. Nanti kita kalau waktunya panjang boleh kita breakdown sepanjang niat. Pokoknya niat itu sederhana. Mbak Wina, Mbak Dewi mau niat nanti malam tahajud. Sudah nyiapkan jam waker ternyata nggak bangun karena capek. Maka sudah dihitung sama dengan tahajud. Luar biasa. Padahal kekuatan niat itu di situ. Maka amalan hati itu jauh lebih diutamakan daripada amalan dohir. Kenapa? Karena amalan fisik itu terbatas oleh waktu dan kesempatan dan tenaga dan kemampuan. Tapi kalau amalan batin tidak. Tidak ada batas waktu, tidak ada waktu, tidak. Maka niat. Orang niat haji itu amalannya perlu ada uang. Tapi kalau sudah niat, walaupun uang belum lunas, tapi sudah dihitung sama dengan haji. Jadi amalan ini yang harus diperhatikan. Masalah hati itu jauh lebih penting. Makanya wajar kalau hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa asamikum walakinnal yanzuru ila qulubikum. Artinya masalah hati. Yang paling penting adalah hati kita. Nanti amalannya salah, tapi hatinya sudah lurus, maka tetap dia dihitung kebaikan. Ya, nanti ada al-umur bimaksud. Misalnya gini ya, misalnya ada orang nolong orang sedang, ini pembahasan niat ya. Ini sampai kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menjatuhkan masalah niat di bab pertama. Dan banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar salaf itu menaruh bab pertama mengenai niat. Ada yang tenggelam, Bu Sutirah itu tenggelam, maka saya tolong, saya tarik tangannya karena tenggelam di kapal. Kemudian putus tangannya, maka tidak dihitung dia memutuskan tangan. Karena apa? Karena niat saya adalah untuk nolong. Ternyata di bawah sudah dipegang oleh ikan hiu, maka saya tarik malah yang kena cuma tangannya. Misalnya maksud saya, atau yang lain lah itu. Makanya amal yang tanpa niat tidak dihitung pahala dan tidak dihitung dosa. Misalnya orang gila selamanya kebaikannya nggak dihitung kebaikan. Maka orang gila dia membuka aurat, orang gila itu dia telanjang di pinggir jalan, dia mengambil barangnya orang, tidak dihitung dosa karena tidak ada niat. Orang yang tidur, anak balita itu semuanya tidur hingga bangun. Mas Iban tidur, tidak apa mimpi. Mimpinya itu sepak bola, nendang Mbak Nino pingsan, tidak dihitung dosa. Kenapa? Karena dia tanpa niat diangkat pena. Maka luruskan dulu niatnya nyala alakum tatakun.
Jadi hanya untuk keimanan dan ketakwaan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa niatnya sudah lurus, 11 bulan yang akan datang itu yang lalu sudah diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, kurangnya persiapan. Jadi satu, salah niat. Dua, kurangnya persiapan. Persiapan apa? Nanti ada 5 persiapan yang harus kita siapkan menjelang Ramadan. Begitu dari sunnah-sunnah Rasul. Yang ketiga, tidak menangkap pesan dari ibadah puasa. Jadi pesan moralnya tidak tertangkap. Apa pesan dari orang Ramadan itu? Yang keempat, tidak memahami hakikat puasa. Jadi puasa tapi tidak dipahami hakikatnya. Banyak orang puasa itu hanya menahan lapar, menahan makan, tapi begitu buka dia iftarnya itu melampiaskan nafsu. Seharian nggak makan, begitu buka langsung bakso, soto, siomay, rujak, lotis, segala macam masuk dari pizza, burger sampai mentok di leher. Zaman Mas Haiban masih kecil sampai dikerok sama Irus supaya apa? Dikerok sama ini supaya bisa berdiri. Karena mentok di leher. Ini arah. Dia tidak tahu hakikat puasa. Dan yang kelima, amal-amal atau perilaku-perilaku yang bertentangan dengan tujuan puasa. Saya ulang, puasa akan sia-sia kalau kita salah di dalam niat. 2, kurangnya persiapan. 3, tidak menangkap pesan ibadah puasa. 4, tidak paham hakikat puasa. 5, ada amal atau perilaku yang bertentangan dengan tujuan puasa itu sendiri. Saya akan mulai dari awal. Ramadan adalah thariqah. Apa yang dimaksud thariqah? Yaitu tangga menuju kesempurnaan ibadah. Bulan Ramadan itu. Pertama Sya'ban, kedua Ramadan, ketiga Syawal. 3 bulan ini adalah thariqah menuju kesempurnaan. Thariq itu jalan. Maka, Masya Allah, disebut Sya'ban. Arti dari Sya'ban itu adalah thariqon ilal jabal. Jadi bulan ini bulan Sya'ban adalah thariqon ilal jabal. Yaitu asal dari Sya'ban itu adalah jalan menuju gunung. Jalan menuju gunung kebaikan maksudnya. Maka Sya'ban ini adalah bulan di mana menuju kesempurnaan dalam ibadah kita. Disambung dengan Ramadan. Ramadan bahasa Ibrani aslinya, yaitu panas yang membakar. Yaitu setelah kita menempuh jalan menuju kebaikan, menuju jabal, menuju puncaknya kebaikan, maka kita bakar semua dosa-dosa kita. Itu Ramadan. Baru nanti Syawal. Syawal itu artinya sebetulnya untuk ekor unta. Jadi sudah selesai perang. Orang kalau sudah selesai perang, maka diturunkanlah pelananya. Dan ketika turunkan pelana, maka unta itu, mohon maaf, Syawalul Jamal itu artinya ekor unta yang naik. Maka Syawal disebut bulan penuh peningkatan. Maka apa yang penting di dalam Sya'ban? Sya'ban ini tolong dicatat baik-baik. Ada 4 perintah Allah di bulan Sya'ban. Dan ini 4 saudara, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, 4 saudara ini tidak boleh dipisahkan. Apa? Turun pertama adalah mengenai sholat, yaitu perpindahan kiblat. Disempurnakannya sholat yang tadinya ke Baitul Maqdis, ke Aqsa, dipindah ke, dipindah ke mana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Bersamaan dengan itu diturunkan juga mengenai birrul walidain. Jadi Sya'ban ini perintah tentang sholat, perintah tentang birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad. Tetapi yang jadi saudara sholat adalah diturunkannya nisab zakat. Yang 1 sholat, 2 zakat. Maka tidak sempurna puasa kita kalau nanti tidak dibarengi dengan zakat, sedekah. Ini saudara dari puasa. Yang ketiga, jihad. Yaitu bagaimana melawan hawa nafsu. Jihadul akbar, yaitu bagaimana pengendalian nafsu. Dan yang keempat, puasa itu sendiri. Jadi bulan Sya'ban ini ada 4 perintah langsung.
yang langsung pertama tentang kesempurnaan sholat, maka gagal kita melakukan Ramadan ini nanti kalau 4 ini tidak diperbaiki. Tidak memperbaiki sholat kita, tidak memperbaiki hubungan dengan orang tua, tidak melaksanakan zakat dengan orang tua kaitannya dengan hablum minan nas, kemudian tidak menahan hawa nafsu, tidak ada jihad, jahada yujahidu jihadan, ada kesungguhan dalam beribadah. Yang keempat, kita tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. 4 saudara kandung ini turunnya saat bulan di mana puasa diturunkan, artinya diwajibkan. Maka gagal kita berpuasa kalau tidak memperbaiki 3 saudara kandung yang lainnya. Saudara kandungnya apa tadi? Yaitu sholat, yaitu melawan nafsu, dan zakat. Di antaranya juga zakat berkaitan dengan birrul walidain, karena yang paling berhak mendapatkan mendapatkan sedekah kita utamanya adalah KKN, dimulai dari kerabat terdekat. Apa 5 istiqdad? Apa 5 persiapan Ramadan? 1. Istiqdadul jism, yaitu menyiapkan fisik, menyiapkan jasmani kita. Dari mulai pola makan, dari mulai olahraga, kesehatannya, imunitasnya. Termasuk menjaga protokol kesehatan supaya nanti kita tidak kena COVID. Sangat berat nanti kalau kita harus isoman di saat Ramadan. Maka istiqdatul jism, persiapkan. Karena nanti gagal kita mendapatkan kesempurnaan puasa kalau kita dalam keadaan sakit. Ya sakit ada udzur, tapi sebaiknya dipersiapkan. Bahkan Rasulullah itu jelang-jelang begini ini biasanya berolahraga. Dari mulai gulat, dari mulai balapan berkuda, sampai seperti itu. Karena menyiapkan fisik. Yang kedua, istiqdatu ruhiyah. Istiqdatu ruhi ini artinya siap secara mental spiritual. Ini berkaitan dengan nafsu kita. Kenapa? Karena setiap amal baik senantiasa spirit kita ini selalu membayangkan yang susah. Tapi kalau amal jelek, kita membayangkan senangnya. Itu godaan setan. Orang itu puasanya besok pagi puasa. Sekarang yang tergambar laparnya. Wah, besok pagi puasa. Jam 2 lemes-lemesnya, jam 3 ngantuk-ngantuknya. Jam 4 bingung cari bukanya. Puasanya besok pagi, tapi laparnya mulai hari ini. Tapi kalau mau piknik, yang dibayangkan senangnya. Pikniknya masih seminggu, hari ini sudah nyiapkan. Bagaimana kamera, bagaimana bekal, bagaimana baju yang bagus, nanti untuk celana HW, untuk segala macam di pantai, segala macam. Pikniknya masih 2 minggu, tapi senangnya mulai hari ini. Kenapa? Karena Ramadan ini disikapi batin secara salah. Biasanya pertanyaan di Ramadan itu sudah berapa lama? Baru 3 hari aja kurang berapa? Yang ditanyakan kurang berapa? Loh, padahal baru 3 hari. Wah, masih 27 lagi. Bukan karena mau Idul Fitri. Jadi mau makannya itu. Makanya adzan yang paling disenangi umat Islam seluruh dunia adalah adzan maghrib hanya di bulan puasa. Dan adzan yang paling dibenci di seluruh dunia adalah adzan subuh, terutama di bulan Ramadan. Sekarang dibaca, biar saya ada kesempatan untuk istirahat. Surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsa inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya aku tidak membebaskan diri dari kesalahan. Yaitu istiqdatul ruh ini penting supaya apa? Supaya kita nanti siap mental menuju Ramadan. Karena orang yang marhaban terhadap Ramadan dijamin jasadnya tidak tersentuh api neraka. Luar biasa. Biasanya itu ditulis marhabannya Ramadan di depan Masjid Al-Falah. Tapi yang marhaban cuman banner, maka jangan salah nanti yang masuk surganya bannernya. Pengurus masjidnya nggak masuk karena yang marhaban hanya banner. Gitu. Di jalan-jalan mana masuk Purwakarta ada itu, masuk Bandung ada begitu, ada itu, masuk Jogja ada itu. Ini karena pesertanya yang saya sebut ada.
dari Bandung, dari Purwakarta, dari kalau Singapura nggak ada malah. Marhaban ya Ramadan. Padahal marhaban yang dimaksud adalah sikap batin kita, mental kita, bukan di spanduk, bukan di banner. Sudah ketemu? Wa ma ubari unas itu Yusuf 52 apa 53? Ayo, Mas Ipan, tunjuk salah satu atau siapa? 52 ya. Ya, 52. Silakan ada jamaah. Silakan. Ada yang siap? Mbak Bina. Ya, Teh, Bina. Saya bacakan. Dan Ya. aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Persiapan ruhi atau ruhiyah ini adalah bagaimana menyiapkan nafsu kita, jangan ada mindset yang keliru terhadap Ramadan. Ini penting, persiapan jism. Jadi saya ulang, bagaimana istidadul jism, kita persiapan fisik, pola makan, imunitas, olahraga, jaga protokol kesehatan, bagian supaya kita sempurna dalam ibadah Ramadan. Yang kedua, persiapan ruh, supaya mental kita, jangan sampai nafsu kita. Ini nafsu itu senangannya yang jelek-jelek. Tentu tidak semua nafsu, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Inilah nafsu nanti yang sudah ada siap ruh, semua orang akan rindu pada Ramadan. Maka kata Nabi sederhana, kalau semua orang tahu nikmatnya Ramadan, pahala Ramadan, fadilah Ramadan, maka seluruh umatku akan berdoa semoga seluruh bulan adalah Ramadan. Kalau saya jelas, dengan Ramadan job saya makin mana-mana. Insya Allah saya di TV One ada 3 program. Indahnya Ramadan, kemudian ada kultum, ada ngopi. Ngobrol perkara iman dan sahabat UAS ada juga. Nah, itu di Indosiar insya Allah 3 program, ada surga rumahku surgaku, ada kultum, ada aksi di Trans 7, di TV One dan di nggak usah dihitung, itu malah itu ngitung rezeki saya itu semuanya. Artinya dari sisi ini masya Allah luar biasa. Tapi alhamdulillah masih Mas Iban sudah saya lock, ada 1 jatah jam-jam yang insya Allah saya nggak ada siaran itu. Yang berikutnya adalah ini yang kurang di antara kita adalah istidadul ilm, yaitu persiapan ilmu. Ilmu apa? Ilmu amal, ilmu amaliyah Ramadan, ilmu amaliyah Ramadan. Jadi bukan ilmu puasanya saja, gitu. Ya ilmu puasanya utamanya, tapi juga ilmu amaliyah. Bagaimana ilmu tentang Quran, karena nanti ini bulan Quran. Ilmu tentang sabar, ilmu tentang iktikaf, ilmu makmurkan masjid, ilmu puasa itu sendiri. Jangan sampai nanti anaknya Mas Iban itu, atau enggak lah, sudah besar ya, anaknya Mbak Dewi, anaknya Mbak Wina, tiba-tiba nangis itu batalkan puasa apa enggak? Gitu. Oh enggak batalkan puasa. Alhamdulillah enggak batal. Loh memangnya kenapa? Saya tadi makan bakso kepedesan, terus nangis. Nah, ya itu. Berarti dia memang nangisnya enggak batal. Tapi makan baksonya tadi loh jadi masalah. Mohon maaf, sampai nanti meludah itu batalkan, nelan ludah bagaimana, nangis bagaimana, segala macam. Itu. Berkumur boleh enggak? Itu. Nah, itu ilmunya penting. Kumur boleh, tapi kalau kumurnya pakai sirup ya enggak boleh. Kumurnya pakai sirup ya itu aneh lagi ya itu. Padahal itu kumur boleh, apalagi itu memperbanyak sholat dengan banyak kumur nggak apa-apa. Itu oke. Yang berikutnya adalah istidadul maknawiyah Ramadan, yaitu maknawi, yaitu makna-makna, hikmah-hikmah dan pesan moral di dalam amal-amal selama Ramadan. Kenapa ada iktikaf? Kenapa harus kita baca Quran? Kenapa kok banyak sedekah? Harus tahu ilmu-ilmunya. Yang berikutnya terakhir adalah istidadul mal. Istidadul mal ini adalah persiapan materi. Materi bukan untuk persiapan buka puasa kita, bukan. Tapi untuk sedekah, untuk membahagiakan orang lain. Karena biasanya, mohon maaf, di bulan Ramadan, biasanya tingkat konsumtifnya tinggi bukan untuk orang lain, tapi
zakatnya bukan zakat mal, tapi zakat mall. Insya Allah mal-mal apalagi udah mau lebaran. Mal-mal itu penuh sesak luar biasa. Bukan untuk kepentingan untuk sedekah, bukan. Maka ada kuncinya. Kunci Ramadan ini, kata Ustadz Bahtiar Nasir, harus terjadwal. Saya tambahkan, harus ada jadwal Ramadan. Mulai hari ini jadwal Ramadan harus dibikin. Jam sekian, anaknya ngapa, ayah ngapa, ibu ngapa, anak pertama ngapa, jam sekian. Habis subuh ngapa, setelah subuh ngapa, sebelum subuh ngapain. Setiap hari ada jadwal, termasuk bacaan Quran. Hari ini sedekah berapa, hari ini Qurannya berapa juz. Mulai bikin jadwal. Maka kuncinya tolong dicatat. Nanti akan saya cek lagi. Tulis apa saja yang akan dikerjakan selama Ramadan, tulis. Tulis apa saja yang akan dikerjakan selama Ramadan. Yang kedua, kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Jadi dua, kuncinya supaya puasa kita tidak sia-sia, tulis apa saja yang akan dikerjakan, kerjakan apa saja yang ditulis. Tetapi jangan muluk-muluk, jangan bombastis. Saya setiap hari hafal 1 juz, bohong. 1 juz 1 hari itu bohong, apa? Itu. Kalau baca masih oke. Tapi kalau menghafal 1 juz, bohong. Wah, saya tiap hari akan sedekah 10 juta tiap hari. Bohong, walaupun Anda kerja di bank, nggak mungkin 10 juta sehari. Maka yang memungkinkan, oke, saya 1 hari baca Qurannya 1 juz masih bisa. Gitu. Saya sedekah tiap hari 50.000 masih oke. Yang memungkinkan. Jadi tulis apa saja yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Syukur, kata Ustadz Bahtiar Nasir, itu dulu tolong Al-Falah nerbitkan Mas Iban. Jadwal agenda keluarga. Jadi bikin jadwal agenda keluarga. Kalau anak SD bagus Pak, dimintakan tanda tangan. Tarwih itu tanda tangan sama penceramah sama imamnya. Tapi tidak hanya itu, ditulis. Sebulan ini tolong ditulis. Dibikin time schedule untuk keluarga. Gaga ngapain, Mbak Nino ngapain, Mas Iban ngapain selama 1 bulan. Tolong semuanya ditarget. Tapi untuk amalia, ya amalia bukan kok, wah hari Senin beli pembalut 5, beli apa teh 5, nggak usah kalau yang gitu nggak usah ditulis. Untuk bikin roti yang sudah lama nggak dapat kiriman saya. Masih bikin nggak Mbak Nino itu? Apa bikin roti? Roti paling enak di kalangan kita ini adalah roti bikinan ceker. Ya, roti. Ramadan diperbanyak untuk apa? Untuk sedekah, untuk ustadz-ustadz yang di Jakarta semuanya. Saya sebulan penuh di Jakarta nggak pulang soalnya. Ya, jadi tolong kamar saya Mas Iban belum lupa. Nanti kalau anak istri saya nyusul, saya kamar depan yang sebelah lapangan golfnya Mas Iban tolong dikosongkan. Ya, ini biar tahu kalau Mas Iban punya lapangan golf ya. Tapi ya mini, cuman dikit. Ya, ini. Baik, persiapan ilmu ini kaitannya dengan bagaimana Rasulullah itu ada target Ramadan. Khusus ceramah menjelang Ramadan. Yang isinya tentang fadilah, keutamaan Ramadan. Jadi, kalau bisa Mas Iban tidak hanya sekali ini. Nanti Al-Falah harus mengadakan target Ramadan. Yang khusus mengenai menjelaskan tentang amalia Ramadan. Dan itu sunnah Rasul. Rasulullah itu cerita akan datang kepada Ramadan pada kita. Maka siapkan untuk bagaimana amalan-amalan nanti iktikaf segala macam. Itu. Kenapa? Karena kata Dr. Khalid Ahmad Sadi, Ramadan ini disabdakan oleh Rasulullah istimewa, mubarak. Karena apa? Ini ibarat Nabi Yusuf bagi anak Yakub. Anak Yakub itu ada 12, Pak. Tapi yang paling dicintai, paling disenangi adalah Yusuf. Maka sampai saudara-saudaranya ngiri. Sampai dibunuh, dimasukkan ke sumur. Maka kalau anak Yakub itu 12, yang paling istimewa ada Yusuf, sama dengan 12 bulan ini. Walaupun angka 12 itu nanti ada rahasianya, Pak. 12 itu sama dengan angka apa? Angka la ilaha illallah itu sama dengan hurufnya la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Itu semuanya jumlah hurufnya 12. Tapi itu tidak keterangan hadis ya. Kebetulan tapi luar biasa Allah. Bahkan Umar bin Khattab, Abu Bakar,
Itu semuanya. Bahkan kepada Utsman bin Affan. Itu semuanya adalah jumlah hurufnya 12. Tapi nggak usah karena ini bukan dari, ini kebetulan aja orang ngitung-ngitung kok ya pas sekali. Nah, tapi itu bukan dari hadis ya. Dan mohon maaf, Ramadan ini bulan Mubarak. Bulan di mana dia adalah satu bulan sebagaimana anak Yakub yang diistimewakan yaitu Yusuf, maka bulan ini adalah bulan Mubarak. Artinya bulan ini gagal kita sia-sia memasuki Ramadan kalau tidak mendapatkan keberkahan. Saya ulang, apa itu berkah? Ada 4. Gagal kita memasuki Ramadan, sia-sia Ramadan kita kalau 4 hal ini kita tidak dapatkan. 1, berkah artinya sifatnya ilahiyah. Jadi gagal teman-teman, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya kalau kita Ramadan kurang kedekatan kita kepada Allah. Maka betul-betul harus betul-betul manfaatkan ini bulan Taqarrub. Semuanya kaitan supaya apa? Betul-betul kita mendapatkan berkah. Yang kedua, berkah ini sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bentuknya ketenangan, rasa cukup, hilangnya gelisah, hilangnya putus asa. Maka semua yang mengganggu amaliyah Ramadan hilangkan dan datangkan ketenangan dalam keluarga. Jangan membuat keluarga saling bertanya, saling curiga, saling itu semuanya. Ramadan ini bulan glasnost, bulan transparansi. Bagaimana ayah, istri, anak, semuanya menjadi sesuatu yang saling terbuka, tidak ada kecurigaan. Bulan optimistis, bulan membangun supaya terbebas dari api neraka. Yang ketiga, yang namanya ini unmeasurable, tidak bisa diukur, tetapi intinya yang keempat. Kita gagal memasuki Ramadan nanti kalau tidak bertambah kebaikannya. Maka gagal orang berRamadan kalau tidak menangkap Syawal. Syawal artinya meningkat, latar kabunna tobakon antobak. Sungguh kamu akan meningkat setingkat demi setingkat, itulah orang Islam. Kata New Kid on the Block, step by step. Jadi kalau setelah Ramadan kita tidak lebih baik, berarti gagal kita, sia-sia puasa sebulan. Maka ini ujian, lulus apa enggak nanti di bulan Syawal, di bulan. Sekali lagi, jangan sampai kita mansoma Ramadana, kamin soimin laisa lahu min sami'i la jual atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Berapa banyak orang yang qaimin, orang yang menegakkan sholat. Di tengah malam tiap hari dia sholat tapi nggak dapat apa-apa kecuali dari begadang saja. Maka diperlukan betul-betul mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena ini adalah sayyidul ayam. Artinya kalau sayyidul sahar itu adalah Ramadan. Pusatnya puncaknya paling istimewa bulan adalah Ramadan, istimewanya hari ada di hari Jumat. Sayyidul syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayam yaumul Jum'ah. Hadis riwayat Muslim. Bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Maka betul-betul pastikan bulan Ramadan ini kita dapatkan berkah dan Allah mewajibkan atas kalian puasa padanya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup. Kata Ahmad As-Sadi, Dr. Ahmad As-Sadi, artinya apa? Kita harus menutup pintu-pintu kemaksiatan. Pesan moralnya apa? Jangan ada pintu-pintu setan, jangan ada pintu-pintu neraka. Tutup dan buka sebaik-baiknya jalan-jalan surgawi. Sering kita dapat keterangan, wah itu setan dibelenggu, surga dibuka. Kok masih ada orang berbuat maksiat? Itu masih nukas sendal di masjid. Nah, mungkin setannya ada yang lepas. Padahal ada pesan di balik itu. Di bulan Ramadan, pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu jahanam itu harus kita tutup dan kita membuka pintu-pintu atau jalan-jalan surgawi. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Dan siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalangi. Artinya apa? Bagaimana kita membuka pintu-pintu kebaikan selama bulan Ramadan. Dan tidak mungkin
keberkahan kita dapatkan kalau kita tidak meningkatkan iman dan takwa. Sekarang dibaca surat Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf ayat 96. Selalu berkaitan dengan berkah itu dikaitkan iman dan takwa. Maka orang puasa adalah berkah. Puasa ini menambah kebaikan. Alhamdulillah di bulan Ramadan itu kejahatan turun di Indonesia. Ya. Pemerkosaan turun, pencurian turun. Baru nanti kalau lebaran baru banyak lagi. Al-A'raf 96. Silakan yang siap. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fattahna alaihim barakati minas samai wal ard. Ayo. Boleh siapa yang baca? Tevina? Iya, Ustaz. Ada. Levi, mana? Ya. Oh, udah. Ya. Silakan siapa? 96, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Iman dan takwa itu berkaitan dengan berkah langit dan berkah bumi. Maka bulan Ramadan kalau tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan, inilah orang yang sia-sia. Secara umum, orang yang sia-sia dalam Ramadan itu orang yang tidak menangkap 6 makna puasa. Apa 6 makna puasa itu? Pertama, Ramadan harus menjadi syahru ibadah, yaitu sibuk di dalam peribadatan. Ramadan ini harus jadi syahru ibadah. Sakit kanker tuh apa saja sih yang biasanya orang ragu kenapa tidak mau divaksin? Alasannya apa? Ya, alasannya banyak kalau nggak mau divaksin. Satu, ya, saya ulang ya, pastikan Ramadan ini adalah syahru ibadah. Sibukkan kita di dalam ibadah. Yang kedua, syahru sabar, yaitu gagal kita berRamadan kalau kita tidak membangun kesabaran, yaitu menerima apa yang ditetapkan Allah. Yang kedua, menguatkan ketakwaan. Yang ketiga, menjauhkan kemaksiatan. Inilah sabar. Sabar itu ada 3, senantiasa taat, senantiasa menerima terhadap takdir yang ada apapun, kita ridho. Kemudian yang ketiga, menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, gagal kita melami Ramadan kalau kita tidak ada sahrut taubah. Jadi pastikan Ramadan ada 5 amalan utama untuk taubat, yaitu menyadari kesalahan, menyesalinya atau batu al-laumu. Yang ketiga, dia berjanji untuk tidak mengulangi, maka taubat betul, namanya taubatan nasuha. Yang keempat, banyak-banyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Dan yang kelima, mengikuti dengan amal-amal kebaikan. Adbi sayyi'at bil hasanah tamhuha. Ikutilah semua kejelekan, kekurangan, kesalahan kita dengan satu kebaikan, karena itu akan menutup. Yang berikutnya harus jadi syahrut tarbiyah. Gagal kita berpuasa, sia-sia puasa kita kalau tidak menambah keilmuan. Ini harus syahrut tarbiyah, di mana bulan untuk meningkatkan ilmu agama. Yang berikutnya, ini ada syahru hijrah. Bulan di mana kita meninggalkan kejelekan untuk pindah kepada ketaatan. Syahru hijrah. Gagal kita berhijrah. Apa fadilahnya? Hijrah itu pasti nanti akan dapat 9 hal. 9 hal orang akan dapat hijrah. Sekarang dibaca surat At-Taubah ayat 20 sampai 22. Inilah yang akan kita dapatkan kalau Ramadan kita mampu untuk hijrah. Tinggalkan malas menuju rajin. Tinggalkan orang yang tidak teratur menjadi tertib. Tinggalkan orang yang tadinya, mohon maaf, tidak rajin beribadah menjadi orang yang rajin ibadah. Syahrul hijrah. Ini harus menjadi bulan untuk momen untuk hijrah. Pindah dari jelek menuju baik, dari maksiat menuju taat.
Ayo, selalu hijrah. 20, 21, 22 atau apa? Di situ nanti ada a'dhamu darajah, di situ ada faizun. Dia akan dapat pahala, disenangkan segala macam. Dipastikan 9 hal kita dapatkan orang-orang yang mau berhijrah. Silakan yang sudah siap. Boleh, siap. Ya, silakan. Ya, Lagi nggak enak badan. Oh ya, dibumbuin. Dikasih tambah bumbu biar agak ini. Bismillahirrahmanirrahim yang ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Orang yang mau iman tapi meningkatkan menjadi hijrah. Hijrah dengan apa? Amwal wa angfus. Angfusnya dia puasa, angfusnya itu apa? Secara fisik dia mau berpuasa, dia mau sholat malam. Itu. Amwalnya apa? Hartanya. Hartanya dengan sedekah, dengan zakat, maka satu a'dhamu darajah. Dia ditinggikan derajat. Dan yang mengatakan Allah, jadi tingginya seberapa di luar ukuran kita. Karena tinggi menurut anak SD, SMP, SMA beda. Itu. Anak kecil itu dikasih 10.000 itu besar, tapi anak SD, SMA itu 1 juta baru besar. Mahasiswa 10 juta. Maka dia mengatakan Allah tidak terukur. A'dhamu darajah, yang kedua faizun. Dia akan menang dunia sampai akhirat. Terus Ayat 21. ya. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan dan kekal di dalamnya. Ada kegembiraan, ada rahmat, ada ridho, sudah gembira. Sudah gembira, dapat rahmat. Bahkan ada senang. Apa bedanya gembira dengan senang? Ada beda terminologi. Gembira sesuatu yang beda dengan senang. Kalau senang saja itu belum tentu gembira. Itu. Gembira dia dapat rahmat, dapat keridhaan, dapat kesenangan, dapat surga. Dikuatkan lagi. Surga dan kesenangannya gimana? Dilanjut. 22. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ya. Di situ bukan hanya sebentar. Dia tenang, bahkan dapat pahala yang besar dan selama-lamanya. Sebab kalau senangnya hanya sebentar, itu kayak orang piknik. Pergi ke Bandung, dapat bakso riri, dapat Kartika Sari, itu. Kalau dapat, tapi beberapa kali saya ke Bandung juga nggak dapat dari itu. Maksud saya, dia senang, tapi begitu pulang, dia sudah susah lagi karena bekalnya habis. Kalau ini selamanya, jaminannya luar biasa. Maka harus jadi. Terakhir, sahru dimaknai di bulan Ramadan harus sahru dakwah, artinya bulan di mana untuk menyebarluaskan. Sebagaimana Al-Quran itu karena itu nanti ibadah baca Quran. Quran ada 5. 1 dibaca, 2 dipahami, 3 dihafalkan, 4 diamalkan, 5 disebarluaskan, didakwahkan minimal kepada anak istri kita. Minimal pada kerabat dekat kita, minimal teman sejawat kita, minimal teman sekantor kita, minimal teman-teman golop di lapangan golop itu tolong semuanya harus kena dakwah kita. Yang tadinya sholatnya nggak beres-beres, pastikan dengan teman-teman golop jadi sholat yang 5 waktu. Yang sedekahnya hanya sedikit-sedikit untuk beli bayar golopnya mahal, sekarang untuk zakat infaknya harus diperbanyak. Maka ini sarana untuk dakwah. Sekali lagi, di bulan Ramadan kita harus jadi syahru ibadah, harus syahru sabar untuk ibadah, kesabaran, taubat, dan tarbiyah, hijrah, dan dakwah. Inilah orang yang tidak akan sia-sia. Lebih jelas Rasulullah mengatakan puasa akan sia-sia kalau kaitan dengan amalan, yaitu orang yang azur. Apa azur? Azur itu adalah orang yang dusta dan tidak hanya dusta, karena oleh Asyuyuti adalah hadisnya jelas. Barang siapa yang meninggalkan perkataan dusta, dia tidak meninggalkan perkataan dusta, maka bahkan dia mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari laparnya, dari hausnya, dari menahan lapar dan hausnya, bahkan menahan nafsunya. Artinya puasanya Allah tidak butuhkan. Allah tidak mau melihat. Sakotot min ainilah. Allah tidak melihat pahala kebaikan orang yang puasa. Kalau dia masih dusta,
dan juga dia tidak hanya dusta, tetapi beramal buhtan, fitnah. Itu As-Suyuti mengatakan azur itu ada 3. 1, dia berkata dusta. 2, memfitnah. Yang ketiga adalah buhtan atau apa? Buhtan itu lempar batu sembunyi tangan. Kalau dulu al-firar aniz-zahwi. Jadi perang itu di belakang diri, begitu ada harta rampasan dia lari paling depan. Itu. Kalau ada serangan dia mundur, kalau ada hadiah, ada rampasan perang dia paling depan. Nah, itu termasuk buhtan. Azur adalah orang yang dusta, orang yang suka fitnah, orang pengecut, atau orang yang lempar batu sebentar. Dia yang berbuat salah tapi dituduhkan orang lain. Dusta saja Allah sudah mau terima. Maka sia-sia kalau kita berpuasa tapi masih ada dusta. Maka sebetulnya bagus juga, walaupun juga harus dimaknai dengan sesungguhnya. Puasa-puasa nggak boleh bohong. Betul. Jadi kalau mau bohong nanti setelah puasa enggak. Tetapi artinya memang puasa jadi hilang. Yang kedua, itu secara amaliyah orang akan orang yang lago itu adalah lago dan rofas. Itu. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan menahan minum, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan lago dan rofas. Lago itu amalan yang sia-sia. Dan rofas adalah porno, jorok, kasar. Itu. Orang yang kalau bahasanya Mas Iban itu misuh. Misuh itu berkata apa? Misuh. Misuh itu berkata apa Mas Iban? Misuh bahasa Jawa. Marah tapi dengan kata-kata itu loh. Wah, kasar ya? Apa ya? Pokoknya mengumpat. Mengumpat ya, pokoknya mengumpat. Ya. Termasuk bego lu, buset lu, misalnya itu. Itu termasuk. Ya itu. Kalau ada kalau bahasanya Mas Iban itu kirik sepuh. Kirik sepuh itu ya itulah kirik sepuh itu ya. Ini. Kalau Enda tahu, Dokter Enda kirik sepuh itu apa? Ya pokoknya kirik sepuh. Ya itu. Ya itu. Baik. Jadi apabila seseorang mencelamu, maka katakan. Kalau ada orang mencelamu, katakan afwan inni shaimun. Maafkan, aku sedang berpuasa. Supaya puasa kita nggak sia-sia. Kalau ada memancing emosi, itu. Yang ketiga, orang akan hilang atau sia-sia puasanya. Saya ulang ya. 1, kalau dia itu berkata dusta atau ada kedustaan. Yang kedua, dia lago atau rofas, porno, atau amalan sia-sia. Itu. Sia-sia itu maksudnya tidak dosa, tapi sia-sia. Seharian main gitaran terus, itu termasuk sia-sia. Itu. Main gitar boleh, tapi kalau seharian main gitar, itu. Atau seharian itu ngabuburit mulai jam 9 sampai jam itu hanya sampai jam 5 sore. Dengan di pinggir jalan, dengan ngapain itu semuanya. Ngudain orang lewat atau main petasan, itu termasuk sia-sia puasanya. Atau rafas atau orang yang porno. Yang ketiga, orang yang berbuat maksiat. Semua kemaksiatan akan menghilangkan nilai-nilai puasa. Maka inilah kurang lebih pengantar saya berkaitan dengan bagaimana kita membuat puasa. Dan tentu nanti rekomendasi kita pastikan selama bulan Ramadan itu maksimal memfungsikan rumah kita menjadi 8 fungsi. Pastikan 8 fungsi. Nanti saya sampaikan di yang akan datang Mas Iban. Saya berikan ini karena sudah terlalu panjang lebar. Nanti rumah harus jadi madrasah. Rumah harus jadi al-junnah. Madrasah adalah tempat ilmu agama, ilmu budaya. Kedua, al-junnah, yaitu menjadi benteng. Benteng dari apa? Benteng dari kemaksiatan, benteng dari api neraka. Yang berikutnya jadi al-maskanah, tempat di mana akan ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan dari semua anggota keluarga. Kemudian jadi al-maulud, tempat memperbanyak dan juga memperbaiki kualitas anggota keluarga. Rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Yang berikutnya harus jadi al-markas. Al-markas artinya dia harus mempersiapkan generasi-generasi yang generasi robani. Dia mengamalkan kebaikan dan menyebarluaskan kebaikan. Jadi ahli-ahli dakwah.
Semua kita harus bisa mendakwai minimal pada keluarganya masing-masing. Yang berikutnya jadi al-musola atau mahya usunah, di mana sunnah-sunnah Rasulullah, di mana amal-amal ibadah semua dimaksimalkan di rumah. Kemudian yang ke berapa? 647, harus jadi al-marham, tempat di mana silaturahim atau kasih sayang, kerukunan, kedamaian ada di rumah kita. Super terakhir harus jadi al-maskur, tempat di mana kita mensyukuri nikmat yang ada itu di rumah. Maka pastikan rumah adalah tempat berpulangnya semua masalah. Anak kalau nangis, dipukul temannya, dia akan lari ke rumah. Rumah adalah tempat ini. Jadi rumah, segitu sampai rumah semua masalah selesai. Suami kok bunek di kantor, segera sampai rumah selesai masalah. Istri kok merasa resah terus, sampai di rumah dia selesai masalahnya. Harus seperti itu. Nah, maka kalau bisa kopi paling enak harus kopi bikinan istri. Itu namanya sakinah. Nggak bisa masak, ya GoFood. Sebelum GoFood, sebelum suami datang, sudah GoFood, suami datang tinggal manasin ulang. Cukup pakai jempol. Wallahu a'lam bishawab, sudah 1 jam lebih, Mas Iban diem aja. Ini kalau di TV sudah 6 kali tanda tangan saya. Oke, saya rasa itu saja. Ya. Baik, jazakallah Ustaz. Tema yang sangat menarik dan ini memberikan bekal pada kita dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan. Walaupun ini materinya belum selesai, insya Allah akan disampaikan beberapa pekan ke depan. Dan jazakallah Ustaz mengingatkan kepada kami untuk membuat suatu agenda kegiatan selama bulan puasa. Insya Allah Masjid Al-Falah akan menyiapkan mudah-mudahan dalam sisa waktu yang tinggal beberapa hari ini. Sudah kami siapkan. Mas Iban dilanjut sebentar ya. UAS ada telepon dari UAS. Bentar. Baik.